Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana menghemat makanan, manfaat tumbuhan, pembulatan bilangan bulat, dan membuat kolase. Pembelajaran ini ada dalam pembelajaran 2 pada subtema 1, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, kelas 4. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Setiap hari Beni, adik Beni, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Ia selalu mengambil secukupnya. Dari apa yang kita baca tadi, beberapa hal yang dapat kita simpulkan adalah: yang pertama, adik Beni selalu tidak menghabiskan makanan. Beni selalu menghabiskan makanannya. Beni lebih bijak dibandingkan dengan adiknya. Beni selalu mengambil secukupnya ketika makan. Sikap adik Beni yang dirugikan adalah ayah, ibu, dan petani. Adik Beni sudah mendapatkan hak, yaitu memperoleh makanan. Tetapi adik Beni belum melaksanakan kewajibannya. Beni menghabiskan makanannya, berarti dia telah melaksanakan kewajibannya. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni. Berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Karena proses untuk menjadi nasi membutuhkan proses yang sangat panjang. Sebelum padi ditanam, sebelumnya tanah harus dibajak. Kemudian, barulah padi ditanam. Pada hari yang ke-100, padi mulai berbiji. Pada hari yang ke-120, padi dipanen. Kemudian, padi dibawa pulang untuk dijemur dan digiling. Pada hari yang ke-132, biji padi siap jadi beras dan barulah menjadi nasi yang siap kita makan. Dari apa yang kita pelajari kali ini, kita tahu betapa panjang proses yang harus dilalui untuk menjadi nasi yang siap kita makan setiap hari.
Apakah kalian tahu siapa yang paling berjasa? Yang paling berjasa adalah Pak Tani. Pak Tani menyediakan beras yang kita masak menjadi nasi setiap hari. Maka kita harus berterima kasih kepada para petani. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar A, apakah gambar ini? Ini adalah kegiatan memotong atau menebang pohon. Kemudian pada gambar yang B adalah menanam pohon. Kemudian pada gambar C adalah orang yang merusak tanaman. Dari gambar yang kalian saksikan tadi, kalian dapat berdiskusi dengan teman kalian. Beberapa pertanyaan bisa kamu jawab dan tuliskan dalam tabel berikut ini. Pak Guru akan memberi beberapa contoh. Misalnya, apakah tindakan tersebut baik? Gambar A tentu tidak baik karena merusak lingkungan. Gambar B, menanam pohon baik karena menjaga kelestarian alam. Gambar C tidak baik karena merusak kelestarian alam. Sedangkan untuk yang selanjutnya silahkan kamu jawab dan diskusikan dengan teman kalian. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Sekarang lihatlah dirimu. Apakah kamu memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Contohnya misalnya, kamu sudah menyiram tanaman. Dampak dari sikapmu tersebut adalah tanaman tumbuh subur, lingkungan sejuk dan asri. Sekarang kamu coba isi contoh sikapmu yang belum bijak terhadap tumbuhan, serta dampaknya dan apa rencana untuk memperbaikinya. Sekarang kita akan belajar tentang menaksir bilangan desimal. Untuk menaksir bilangan desimal, kamu bisa membulatkannya. Caranya hampir sama dengan kamu membulatkan bilangan bulat. Misalnya, bulatkan nilai 5,3. Lebih dekat ke manakah bilangan 5,3? Ke 5,0 atau 6,0? Kita perhatikan dalam video ini, 5,3 lebih dekat mana? Ke 5,0 atau 6,0? Kita perhatikan. Jika 5,3 ke 5,0, kita hitung bersama-sama ada berapa langkah? 1, 2, 3. Ada 3 langkah. Sedangkan kalau 5,3 ke 6,0 kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ke 5,0 ada 3 langkah, kalau ke 6,0 7 langkah.
Artinya lebih dekat ke 5,0. Jadi 5,3 dibulatkan menjadi 5,0. Sekarang bagaimana jika 5,23 lebih dekat ke 5,20 atau 5,30? Kita perhatikan 5,23 jika ke 5,20, kita hitung ya, 1, 2, 3. Jika ke 5,30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih dekat kemana? Iya, lebih dekat ke 5,20. Artinya 5,23 dibulatkan menjadi 5,20. Misalnya bilangan 2,456. Coba bulatkan ke per 100 terdekat. Jika dibulatkan ke per 100 terdekat, maka hasilnya adalah 2,46. Bagaimana caranya? 2,456. Kita perhatikan angka yang ada di belakang koma. Ada 3 angka. Jika dibulatkan ke per 100 terdekat, hanya ada 2 angka di belakang koma. Kita lihat angka yang ketiga, yaitu ada angka 6. Angka 6 ini dihilangkan. Karena 6 ini lebih dari 5, maka angka yang ada di depannya ditambah 1, maka menjadi 6. Menjadi 2,46. Begitu cara membulatkannya. Jika bilangan desimal setelah koma lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jika bilangan desimal setelah koma kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Siti dan teman-temannya melakukan observasi untuk mengukur tinggi tanaman di sekitarnya. Berikut adalah data yang Siti temukan. Pak Guru akan memberi contoh pada baris yang pertama, yaitu tanaman jambu. Tinggi dalam sentimeter adalah 136. Maka kalau dijadikan meter dibagi 100 menjadi 1,36. Pembulatan ke per 10 terdekat, berarti angka di belakang koma 1 menjadi 1,4. Bagaimana bisa 1,36? Kita perhatikan angka di belakang koma ada 2 angka. Angka yang terakhir yaitu 6. Kita hilangkan 6. 6 itu lebih dari 5, maka angka di depannya harus ditambah 1 menjadi 4. Di 1,4. Nah, begitulah cara pembulatan. Saatnya kita berkreasi. Kali ini kita akan belajar membuat kolase. Kolase adalah karya seni tempel pada permukaan gambar. Seperti ini. Perhatikan ya gambar kolase berikut ini. Bahan-bahan yang kalian perlukan adalah daun-daun, batang tumbuhan, dan lem. Alatnya gunting dan kertas tentunya. Langkahnya, kamu siapkan bahan-bahannya: kertas, daun, ranting, lem, dan gunting.
Kemudian buatlah sketsa gambar yang kamu sukai. Kamu bisa minta sketsa gambar kupu-kupu dari gurumu, atau gambar yang lain juga boleh. Aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. Nah, itu tadi cara membuat kolase. Kamu bisa membuat kolase di rumah dan kamu bisa minta bimbingan dari kedua orang tuamu. Hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana sikap kita terhadap tumbuhan. Kita mempunyai hak untuk memanfaatkan tumbuhan, tetapi kita berkewajiban untuk memanfaatkan tumbuhan itu dengan bijaksana. Jangan pernah membuang-buang makanan, karena itu adalah sebuah pemborosan dan merugikan orang lain. Kita juga belajar tentang kolase, yaitu karya seni tempel di atas kertas. Sampaikan kepada orang tuamu dampak dari membuang-buang makanan. Diskusikan dengan orang tuamu bagaimana cara tidak membuang-buang makanan. Apakah kamu masih ingat? Yaitu dengan cara mengambil makanan secukupnya, tidak berlebihan sehingga tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Demikian apa yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Selamat belajar dan sampai jumpa.